warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang kenapa sih banyak para pedagang ataupun wirausahawan yang usahanya sering gagal, ya. Saya bicara berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Ada dua penyebab kenapa gagal ataupun bangkrut, ya. Yaitu pertama kita lihat faktor internal. Internal ini artinya dari si pelaku secara pribadi maupun usahanya yang dia jalani, ya. Nah, faktor internal ini yang satu adalah kurangnya sosialisasi, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa rezeki itu kan datangnya dari orang lain, ya, lewat orang lain. Artinya kita harus memperluas sosialisasi kita dengan orang lain, terutama rekanan bisnis kita. Sebab dengan mereka lah rezeki itu akan datang. Jadi kita mesti supel, ya, mampu beradaptasi dengan cepat dengan berbagai macam karakter orang. Yang kedua, kita bicara tentang masalah etos kerja. Kita sadari bahwa sebagai seorang pedagang itu tidak mempunyai jam kerja yang tetap seperti halnya seorang pegawai ataupun karyawan. Bisa jadi jam kerja kita itu akan lebih banyak, ya, dan menyita waktu istirahat kita. Tapi disitulah bukti tanggung jawab keseriusan kita terhadap usaha kita. Akan diuji tentang masalah disiplinnya, kerja kerasnya, keseriusannya, dan sebagainya. Nah, itu, ya, faktor yang internal yang kedua. Internal yang ketiga di sini adalah faktor mengenai masalah manajemen usaha, ya. Manajemen usaha itu artinya begini. Seringkali kita itu mudah mempercayai orang, ya, terutama kalau misalnya ada kaitan emosionalnya, entah itu keluarga, saudara, ataupun teman. Ada kalanya perasaan tidak enak, ya, kita tidak bisa hitung-hitungan dan sebagainya. Padahal itu mesti hitung-hitungan, mesti jelas, ya, kalau bicara tentang bisnis, bicara tentang dagang atau usaha, itu kan kita bicara tentang nominal uang, jadi mesti jelas. Nah, seringkali hal-hal yang seperti ini mengakibatkan, ya, akhirnya mengakibatkan usaha kita itu nggak karuan, nggak jelas, modal pun akhirnya hilang. Bahkan tidak jarang kita pun ditipu oleh teman dekat ataupun oleh saudara sendiri dan sebagainya. Nah, jadi di dalam mengelola usaha itu, sekalipun itu adalah orang terdekat, tapi kita mesti mempunyai ketegasan di dalam menjalankan usaha. Faktor internal yang keempat, berdasarkan pengalaman saya, ataupun mungkin bagi banyak pedagang yang lain, walaupun tidak dilandasi dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, keuangan, ataupun manajemen, seorang pengusaha ataupun wirausahawan dituntut untuk mengerti tentang cara pembukuan, tentang cara keuangan. Contoh, kita secara nalar, ya, dan secara otentik mesti mampu menghitung dengan cermat kalau misalnya modal kita itu ada modal orang lain. Artinya kita meminjam kepada orang lain, entah itu bank dan sebagainya.
kita harus cermat menghitung bagaimana kita mampu mengembalikan angsuran pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Jangan sampai berani berhutang besar tanpa memperhitungkan pengembaliannya. Nah, ini banyak yang terjadi seperti itu ya. Pinjam besar. Nah, nanti beli barang sekian tanpa memikirkan panjang efek dominonya dan sebagainya. Jadi harus diperhitungkan besaran pinjaman dan pengembaliannya dan sebagainya ya. Lalu faktor eksternal. Eksternal ini artinya di luar kemampuan kita sebagai seorang pedagang. Contohnya seperti saat ini, yaitu wabah pandemi COVID ya, atau corona itu. Nah, tanpa kita sadari efeknya sangat besar terhadap usaha kita. Kenapa? Yang tadinya kita punya jam kerja yang panjang, misalnya usaha kita bisa sampai malam, akhirnya waktunya dibatasi. Lalu interaksi dengan orang lain pun dibatasi. Ini sangat terasa sekali kepada kami sebagai seorang pedagang pengaruh pandemi itu. Lalu yang lainnya misalnya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah salah satu contohnya mengenai masalah pajak. Pajak ini kadang-kadang menghantui kepada pedagang, menghantui kepada wirausahawan, terutama pemula, yang terasa membebani ya, terkadang membebani. Kenapa demikian? Pada saat kita beli udah dikenakan pajak. Pada saat kita usaha juga dikenakan pajak. Nah, kadangkala itu adalah pengeluaran ekstra yang harus dipikirkan. Lalu kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh yaitu misalnya tentang masalah kenaikan harga. Kalau misalnya harga naik otomatis ya akan pengaruh terhadap harga jual kita kepada konsumen. Itu juga akan mengakibatkan kepada pendapatan usaha kita. Contoh yang lain misalnya ekonomi global. Bicara ekonomi global artinya kita harus siap mampu istilahnya apa ya? Kompetitif, bersaing dengan pedagang lain ataupun barang-barang dari luar yang sering atau banyak barang dari luar itu harganya lebih murah dibandingkan barang lokal. Nah, mengakibatkan ini juga kerugian terhadap sumber daya alam yang kita jual. Kalau misalnya kita usahanya di bidang sumber daya alam ya lokal ya, sangat pengaruh sekali gitu ya. Kita kalah bersaing. Yang ketiga, faktor eksternal yaitu contohnya adalah kita mesti cepat tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kita itu jual beli konvensional, penjual dan pembeli tatap muka dan terjadilah negosiasi ataupun transaksi. Saat ini mengikuti kemajuan zaman, antara pembeli dan penjual tidak ada yang namanya tatap muka. Yang ada hanya komunikasi transaksi. Dan seringkali juga ya sistem online itu pun disalahgunakan oleh beberapa oknum wirausaha ataupun pedagang ya, tidak sesuai dengan keinginan konsumen dan sebagainya ya. Contoh yang lain misalnya mengenai masalah selera ataupun kebutuhan konsumen yang cepat berubah ya. Nah, ini harus hati-hati kita sebagai pedagang, sebagai wirausahawan, jangan untuk saat-saat ini ya, mengikuti perkembangan ekonomi saat ini, jangan terlalu banyak menyimpan persediaan barang.
Jadi kita harus punya forecast of the future, artinya memperkirakan atau meramalkan kira-kira yang mesti kita sediakan itu berapa banyak dan itu mampu akan terjual, sehingga tidak ada istilahnya penumpukan barang ataupun barang tidak laku dan sebagainya. Itulah ya yang faktor-faktor kegagalan di dalam dunia usaha selama yang saya alami sampai saat ini. Semoga pengalaman saya ini akan terinspirasi buat pedagang ataupun wirausahawan yang lain agar lebih hati-hati menjalankan usahanya. Tetap semangat, sehat selalu, yuk kita dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.